Jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Sebelum video ini dimulai, subscribe, aktifin loncengnya, oke. Komunikator cinta yang efektif. Agar cinta sejati itu nyala terus sampai akhir hayat. Makanya suami nikah lagi mau datang gara-gara itu. Pengen lihat bahasa kasih istri kedua kayak apa gitu. Perempuan bisa aja gitu, udah jadi ruh masih cemburu ya. Allahu Akbar. Jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5 ya. Nah, bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang gak ngerti. Ini, yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Hadiah senang dikasih hadiah? Ah, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge. Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini, si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu, ya, bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya 2 dan calon adik-adik iparnya. 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Ya. Pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini, karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh, untuk melayani saya nanti. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya. Kemudian semua diurus anaknya. Begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini. Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia? Gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di Rumil dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya duduklah dekat saya sini. Ya, kalau perlu kalau saya datang nggak usahlah masak, sudahlah duduk sama, kita pergi ke kamar. Gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya. Dan suami saya selalu setiap ngomong selalu saya ingin diraih, ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau
dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua. Nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah, dia senang tuh. Ya, sampai sini bisa paham? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dia lakukan di awal-awal. Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku. Lupa apa? Nah, ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, nah bersyukurlah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa. Udah 27 tahun, jarang 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, siapa kayak lagu. Tidak semua suami ya selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini. Enggak semua kan? Tetapi kalau ada suami hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya nggak bertengkar gara-gara ini. Ya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Itu. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih. Ya. Itu. Nah, ini. Ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita kali ya. Ya. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, dari ganti ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung ngerasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu gitu. Malu. Jangan apa in, malu-maluin. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak, Bos. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya. Saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara.
Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Tapi ada tulisannya, ada gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal, itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya, satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikaan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan, dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita layani bapak kita, dan kita lakukan itu kan, makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil. Share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, misalnya tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus papa ngerti kan, nggak usah gitu. Masa suami digituin, paham, nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan selalu saling ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya nggak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget, ya Allah udah kayak udah meloncat. Bu Isa, ya gitu kan, gitu. Kenapa? Ngecharge ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama. Ya, karena yang paling gampang dia menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari 5 ini ada 2. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji.
Tapi ada istri nggak suka lo dipuji. Mama cantik deh, apaan sih? Bukannya gitu, apaan sih? Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian, bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya, Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah, ya makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah. Ya. Ada istri pas dipeluk suaminya, geli tahu. Berarti bukan sentuhan fisik. Ya. Ada istri, Mama, kamu nggak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore. Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah? Muji tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia seneng banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Seneng banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Dia seneng banget. Dia merasa ya saya mencintainya gitu. Bayangin cuman karena begitu. Ya. Cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya, jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya. Jadi cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya. Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus di charge-nya bagaimana? Idealnya setiap hari. Aduh Bu Aisyah, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya Bu Aisyah. Setiap hari aku belikan martabak Bu Aisyah. Ibu, kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya. Tetapi jadikanlah itu sebuah investasi. Dengan kita memberikan setiap hari, apapun itu, ya, itu investasi jangka panjang, cinta sejatinya mengalir terus Bu. Ya, pilih mana kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah. Pilih mana? Ya. Karena berbeda, bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran. Kesengsem. Ya, iya itu. Waktu itu kan saya sempat cerita ya, nggak apa-apa ulang dikit ya. Seorang suami, bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri, bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah disetrika, digantung. Suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika dan dia dipakai. Dia sebenarnya senang, tapi tidak terlontar sedikit pun. Ya. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih bapak ganteng banget baju baru." Sambil diginiin lagi bajunya, "Keren loh." Kena nggak badannya? Nah, kena nggak? Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Ke-charge-nya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat ya? Ya. Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan dan bahasa kasih keduanya waktu, misalnya gitu. Ya. Istrinya nggak pernah disentuh, istrinya nggak pernah dipuji.
Satu ketika dia minta izin untuk fitness karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya. Ya? Iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya, apa yang dia minta saya kasih, pelayanan kan. Sampai di sana, instrukturnya laki. Sedikit-dikit, salah Bu tangannya Bu. Oh ya, kena. Saya 3 bulan, ibu tambah ramping, perutnya six-pack, payudaranya besar. Hilang tuh istrinya loh. Nggak balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya, tangki emosinya di luar rumah. Ini yang harus kita hindari. Ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Ya, sampai sini bisa paham ya?